Kini ku melihat. Kameranya dibuka, Pak. Kamera. Indah. Kamera dibuka, Pak. Oh ya. Saya sorot di apa main room. Nah. Oke, Pak. Sudah Oke, buka. very good. Itu kan di main room. Mantap. Ya, Pak. Oke. Ini lagunya Pak Andri ini. Lagunya Pak Andri. Apa itu? Yang saya lihat di YouTube ini. Kemarin. Terus saya pikir, saya mau nyanyi nih sama Pak Andri. Oke, mantap. Ya. Lagi, Pak. Oke. Right. Dengar rencanamu di dalam hidupku. Kalau ku tak tahu, ku tak mengerti semua jalanmu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan hatiku dan ku tak percaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti Sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat, ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke, very good. Oke, sudah cukup ya. Selamat siang semuanya. Hari ini siapa yang hadir ini? Enggak lihat ini. Berapa orang ini? Ada Bu Yulian Artaguta Galong. Selamat siang, Bekasi. Andre. Ya. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan tadi itu muncul itu Pak. Muncul lagi. Muncul yang tanda biru keluar dari rapat itu. Saya tadinya kan nggak bisa masuk, suara dan gambarnya nggak masuk. Saya dengar Bapak, tapi saya nggak bisa buka itu. Tipis itu Pak. Terus keluar gambarnya. Oke. Kasih tahu mereka ini, mungkin mereka ada problem juga. Iya Pak. Uli Basa itu apa itu? Shalom. Selamat siang Uli Basa. Uli Basa itu ini sama Buruh Tagalong sama aku Pak, aku yang ngajak. Iya, masih belum connect itu. Audionya belum connect, Bu. Dia tidak bisa dengar. Belum bisa dengar dia. Ada Mak Si. Selamat siang Mak Si. Tayu Pati. Oke.
Selamat siang juga Pak Didi Samarinda, Kalimantan. Siap, siap, Selamat siang. Selamat siang ya Mak Si, mantap. Bu Sri Mujiati. Hujan melulu. Hujan ya. Uli bahasa itu belum connect itu. Dia harus klik satu kali lagi. Ditelepon Bu Liana. Telepon ke dia harus klik. Itu harus diklik satu kali lagi yang audionya. Kalau enggak dia enggak bisa dengar ya. Dia harus klik satu kali lagi. Di bagian audio diklik. Coba ditelepon. Kasihan dia. Si Brahmana Sembiring. Brahmana Sembiring juga sudah masuk dia. Selamat siang Pak Brahmana Sembiring. Selamat siang Pak Andri, selamat siang semuanya, selamat. Bogor hadir. Selamat siang, Pak. Tuhan Yesus memberkati Bogor. Amin, amin. Semuanya diberkati. Pak Brahmana dari Gepas kah? Gimana Pak? Pak Brahmana dari mana? Dari ini kah? Dari Gepas, komunitas Gepas. Iya, dari Pak Joko. Oh iya, Pak Joko yang kasih tahu ya. Iya Pak. Iya, oke. Selamat bergabung Pak. Saya di sini Pak di Ulinya Kompak udah Tiang nongol, ini. Pak. Ya. Ulinya belum. Ulinya masih harus diklik satu kali lagi. Itu audionya. Itu udah kelihatan. Sudah keluar, Pak. Tapi dia tidak dengar. Dia hanya lihat saja. Pak Andre, suaranya Eko. Oh ya, oke. Saya matiin di laptopnya. Uli bahasa itu harus diklik audionya. Kalau enggak, dia nggak bisa dengar, hanya bisa lihat saja. Iya, dia harus klik audionya. Kalau enggak, percuma dia nggak akan dengar apa yang kita bicara. Dia pun nggak bisa ngomong juga karena mikrofonnya nggak ada kan. Oke Pak Brahmana, kita ada di sini setiap hari Senin sampai Kamis Pak. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 1 siang saya adalah tuan rumah Kompak di saat ini. Ya saya dibantu oleh Pak Bambang, ada ini Pak Bambang Setiono dari Malang dan Pak Karel dari Surabaya. Jadi kalau Pak Brahmana tidak ada aktivitas, silakan join di Kompak Siang. Kompak ini komunitas sepakat Pak. Kompak, jadi kita singkat Kompak, komunitas sepakat. Disinilah kita saling melengkapi, saling meneguhkan, gitu, saling mendoakan, ya. Karena kita punya ada 4 sesi. Sesi pertama pujian penyembahan, kedua ruang kesaksian, ketiga sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan pendek-pendek saja. Nanti kita sharing. Setelah selesai sharing, nanti kita akan masuk ke United Prayer. United Prayer itu saling mendoakan. Jadi apa yang perlu didoakan, yang punya misi-misi untuk mendoakan siapa, untuk kesehatan, untuk siapa saja. Kita saling mendoakan di sini, di room ini. Uli bahasa masih belum bisa itu. Mungkin dia tidak biasa Zoom itu. Makasih Pak Andri, makasih infonya. Ya, jadi Pak Brahmana boleh. Pak Brahmana aslinya dari mana nih? Sidikalang juga kah? Asal kami dari Tanah Karo Pak, Medan Pansurbatu. Oh oke. Ya. Iya. Nah itu Bu Melani masuk, langsung diklik audionya. Oke, selamat siang Manado. Shalom Pak Andre, ada yang ngirim pulsa nih Pak, jadi bisa join. Oh iya. Aja. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Oke, selamat siang ya. Oke, jadi Uli nggak bisa masuk dia, ya belum biasa Zoom mungkin dia. Oke, nggak apa-apa, kita satukan hati ya, kita buka dalam doa, sama-sama kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang hidup dapat mempersatukan kita di Kompak siang ini, di virtual Zoom jam 1 siang ini. Waktu Indonesia bagian Barat di dalam grup Kompak siang hari Selasa 30 Januari. Kami percaya Tuhan sesuai dengan misi Bapa untuk terus memberitakan kebenaran, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau. Bapa, kami semua anak-anak-Mu hadir saat ini. Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dengan firman Allah, dengan kesaksian yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Ibu Erli dari Bengkulu. Dan biarlah apa yang Tuhan kehendaki akan terjadi. Ada transformasi hati kepada setiap kami yang hadir, ataupun yang teman-teman yang belum sempat hadir, melalui kuasa Roh Kudus, melalui virtual Zoom di Kompak siang ini, dan juga bagi kami yang melayani, dengan utamanya Pak Karel, Pak Bambang, dan semua teman-teman di sini, untuk semuanya, kita semua biarlah terlibat. Sebentar lagi Bu Erli akan menyampaikan kesaksian hidupnya, dan biarlah semua kami yang hadir saat ini di Kompak siang ini, kami percaya, kami mau bersyukur, kami hadir di dalam hadirat-Mu. Bapa, tuntun dan pimpin kami di dalam Roh Kudus sampai akhirnya. Biarlah semuanya adalah demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka acara Zoom Kompak siang hari ini. Semua yang boleh percaya sama-sama katakan amin. 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 Oke. Ya, bersyukur hari ini hari Selasa 30 Januari ya, kita sudah ada di akhir minggu di bulan Januari tahun 2024 ya. The time flies so fast ya. Betul-betul waktu itu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu sudah akhir lagi ya. Oke, jadi bersyukur saya bisa berkenalan dengan ini wanita perkasa ini. Ibu Erli dari Bengkulu nih. Ya. Saya orang biasa, Pak. Orang biasa, tapi dipakai Tuhan jadi luar biasa. That's the point. Kita semua memang tidak ada yang luar biasa. Kita semua orang biasa, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. That's the point. Oke, nggak berlama-lama lagi. Biarlah Bu Erli yang memperkenalkan dirinya, aslinya dari mana, mungkin cerita mengenai keluarganya, anak-anaknya, terus ya mungkin background sekolahnya juga nggak apa-apa, pendidikan dan bagaimana kok bisa terdampar di Bengkulu. Oke, silakan Bu Erli. Halo, salam kenal. Saya Erli Murniati, saya 43 tahun. Asli memang dari Bengkulu, bukan terdampar Pak, memang asli Bengkulu. Saya single mother dari anak, 3 laki-laki, 1 perempuan. Puji Tuhan, anak saya yang perempuan sudah ikut Tuhan juga. 3 lagi OTW dalam pergumulan. Latar belakang saya Muslim, keluarga besar saya belum ada yang menjadi anak Tuhan, baru saya dan anak saya. Mohon doanya aja semuanya. Pendidikan saya S3, SD, SMP, SMA. Hanya orang biasa. Sama. S3 juga saya. Sama. Biasa. Tenasib kita. Oke. Alright. Oke. Anak yang paling besar umur berapa? Silakan cerita. Saya yang paling besar kelas 1 SMA. Seharusnya dia kelas 2, cuman mengambil sikap untuk berhenti dulu 1 tahun karena keadaan. Sekarang mengulang lagi masuk kelas 1 SMA. Yang nomor 2 SMP, satu-satunya perempuan anak saya, sekolah di Karolus, Tarakanita. Yang ketiga dan keempat laki-laki, SD semua. Oke, SD semua. Oke, ya, memang berat ya. Saya dengar Ibu Erli sekarang single parent, ya, jadi tulang punggung untuk anak-anaknya ya. Memang tidak mudah ya. Dan saya dengar juga ibu ini seorang ibu yang perkasa, ya, ibu yang perkasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dengar ibu ini pelatih bela diri. Oh, begitu sombong Anda ini, kelihatannya begitu sombong. Enggak juga, Pak. Kenapa Anda ini mau belajar bela diri? Emangnya banyak musuh? Coba ceritakan.
Dalam keluarga kan kami berlima, saya berlima saudara, perempuan semua. Bapak saya terobsesi mau punya anak laki-laki, jadi saya dari kecil itu menjadi laki-laki. Boneka bapak saya. Oh, oke. Tomboy. Oke. Dari kecil, memang dari kecil saya tidak boleh pakai baju perempuan. Karakter pun saya harus jadi karakter laki-laki. Saya tidak boleh nangis, karena kalau keluar air mata dari mata saya, bukannya didapat pelukan atau apa, tapi dapat pukulan dari bapak saya. Saya tidak boleh nangis. Aturan ayah saya ketat, boleh nangis dalam hati dan jangan keluar air mata. Bapak saya seorang anggota Angkatan Darat. Oh, Oke. kejam juga ya. Kenapa harus bisa bela diri? Hidup ini kejam, Pak Andre. Hidup ini Oke. kejam, rambut sama hitam, tapi kita tidak tahu musuh. Jadi kita harus bisa membela diri kita sendiri. Iya, Itu iya. alasan saya belajar bela diri. Oke. Sejak kapan Ibu Erli ini belajar bela diri? Apakah punya musuh waktu itu? Sejak kecil, Pak. Ya karena tadi dibilang bapak saya, hidup itu kejam dan kita tidak tahu siapa musuh kita. Jadi kita prefer duluan. Harus kita punya persiapan. Ketika ada musuh, hajar. Kalau kata orang di jalanan, ketika bertemu musuh, lu jual, gua beli. Begitu, Pak. Wah, hebat. Menarik saya lihat. Jadi Iya, iya. kegiatan sehari-hari Ibu Erli apa, Bu? Bisa ceritakan? Nggak apa-apa, Iya. terang aja. Semua pernah saya kerjakan. Wow. Dari kerja di kantor, saya pernah jadi SPG juga. Saya pernah kerja di pabrik waktu saya merantau di Serang, Banten. Sampai saya pernah jadi pelatih bela diri personal ya, personal instructor. Sampai akhirnya sekarang saya jobless. Dalam artian saya bisa kerjakan apapun, kalaupun saya nggak bisa, saya training. Yang penting dapat duit. Gitu, Pak. Hebat. Oke. Pak Andre kalah, Pak Andre. Luar biasa, saya salut benar ini sama Bu Erli ya. Tidak mudah memang menjadi single parent. Ternyata itu berguna, Pak Andre. Ternyata itu berguna karena saya mana tahu saya mau jadi single parent, saya jadi ibu sekaligus bapak, itu berguna sekali untuk melindungi anak-anak saya. Iya. Oke, Bu Erli. Kelihatannya saya pikir begini ya. Apa yang menyebabkan Bu Erli yang latar belakang Muslim ya, orang tua Muslim, tidak ada yang mengenal Kristus ya. Mungkin pertamanya Bu Erli juga melihat dengan sebelah mata. Siapa dia kok disalib? Ngapain? Gitu? Kenapa dia disalib? Mati pula. Nah, apa yang ada di pikiran Bu Erli? Kenapa kok tiba-tiba berbalik? Siapa yang menginspirasi Bu Erli? Coba ceritakan. Kalau menginspirasi kayaknya nggak ada. Cuman saya nggak mau jelekan iman terdahulu saya karena prinsip saya begini, Pak Andre. Saya yang sekarang adalah berangkat dari saya yang masa lalu. Kalau saya nggak ada di masa lalu, saya nggak mungkin ada di sekarang. Jadi saya nggak seperti muhtadin lainnya mungkin yang menjelekkan iman terdahulunya. Karena yang terdahulu saya mencari akhirnya, that's why I jadi sekarang seperti sekarang. Saya dari kecil bapakku liberal, nggak pernah terlalu fanatik. Tadi karena kami berlima perempuan, 4 didikan ibuku, 1 khusus ayahku yang mendidik. Ayahku seorang yang liberal, dia tidak pernah membedakan agama apapun, bebas. Sama aja, tujuannya ke pencipta. Nah, saya dalam didikan bapak saya kayak gitu. Jadi cara saya memandang orang Kristen itu sama aja, cuman Tuhan kita berbeda. Kenapa saya respect sama orang Kristen? Ya karena tadi satu kasihnya. Tapi itu tetap aja tidak membuat saya mau menjadi Kristen. No way, saya bilang dulu kan. Saya lahir Muslim, saya mau mati juga secara Muslim. Karena keluarga besar saya Muslim. Tapi kan Tuhan Yesus nggak kekurangan akal, Pak, untuk tarik umatnya. Amin. Perjalanan hidup menghantarkan saya ya tadi ketemu Tuhan. Tanpa saya sengaja. Dan tidak ada yang menginjilin saya. Itu tadi. Jadi kalau nggak ada yang datang menginjilin. Saya bersahabat sama banyak orang Kristen, tapi tidak pernah terpikirkan untuk menjadi anak Tuhan ya. Iya. Iya. Ya, pasti ada titik balik di mana kok bisa tergerak. Nah, coba bisa ceritakan. Dalam hidup ini saya pernah amat sangat membenci Tuhan saya yang terdahulu. Maaf kalau mungkin didengar orang Muslim, kita punya pandangan masing-masing, kita punya fase di mana kita memang benar-benar
kehilangan semuanya. Ibarat kata kehilangan harapan. Saya bukan nggak pernah mau menjadi baik, Pak. Saya dari kecil, tabiat saya jelek. Saya perokok. Memang dari kecil saya perokok. Bapak saya biasa, saya sama ayah saya tuh bareng-barengan merokok. Saya perokok, saya minum kopi parah, saya minum alkohol, dan itu selalu bareng bapak saya, nggak pernah saya diem-diem. Jadi karakter saya memang jelek dari kecil. Saya hobi berantem. Saya nggak tahu berapa banyak ayah saya ganti kerugian orang yang saya berantem. Wow. Nanti saya besar. Dan main wanita perkasa. Ya. Bahkan sampai adik saya pernah bocor kepalanya, saya hantam sama gelas bir saya. Itu yang saya ingat sekali. Jadi saya pernah mau jadi baik, Pak. Saya pernah mau jadi baik. Saya pernah mau jadi perempuan yang lemah lembut. Kalau kata orang itu berhijrah lah ya. Saya mau hijrah. Iya, saya mau hijrah. Dan saya sudah tutup semua aurat saya. Saya hijrah. Saya belajar Al-Quran lebih lagi. Saya perdalam agama saya begini. Tapi ada satu momen, saya nggak tahu mungkin itu oknum, atau salah pemahamannya juga, atau mereka terlalu fanatik, tapi benar-benar perkataan mereka itu menyakitin hati saya luar biasa. Oke. Saya yang tadinya bersemangat untuk menjadi baik, seketika itu dibilang saya nggak pantas. Karena kalau agama mayoritas kan ada tata cara sebelum sholat itu kan ambil wudhu segala macam. Dibilangnya air wudhu itu nggak masuk ke tubuh saya, jadi sholat saya nggak sah. Hanya karena ada tato di tubuh saya. Padahal tato itu cuma sisa yang kecil, Pak. Yang besar sudah saya hapus pakai laser segala macam. Kalau bisa lihat di tangan saya cuma sisa ini. Di jari kelingking saya. Ini lambang saya dulu di jalanan, Pak. Nggak bisa terhapus karena ini sudah di tulang. Di tulang jari kelingking saya nggak bisa terhapus. Masa saya potong jari saya? Iya. Jadi di situ pemahaman saya, Tuhan saya yang terdahulu berarti nggak menerima taubatan saya. Berarti dia tidak maha tahu tentang keinginan saya untuk jadi baik. Saya mungkin terlalu baper, kalau bahasa anak muda terlalu baper ya Pak Andre. Hanya karena perkataan seperti itu saya ambil kesimpulan saya nggak pantas jadi baik. Jadi saya ngambil sikap, oke lah kalau saya nggak bisa jadi baik, saya akan jadi lebih jahat. Dan saya nggak butuh Tuhan. Dan saya nggak butuh Tuhan. Secara saya finansial kuat waktu itu, fisik kuat, ya apalagi. Saya kuat semua, kan? Jadi saya menjadi lebih jahat. Merokok saya lebih parah. Mungkin kalau ada bapak-bapak di sini yang merokok hanya 1-2 bungkus, saya paling enggak 5 bungkus satu hari. 5 bungkus satu hari. Wah, mantap. Saya pakai obat penenang, Hebat. Pak. Saya pakai obat penenang psikiater. Kenapa saya butuh psikiater? Karena saya susah mengontrol emosi saya. Seperti saya cerita sama Pak Andre beberapa waktu lalu kan, saya kalau marah Pak Andre, Pak Karel, saya bisa destroy sekeliling saya. Ketika orang bermasalah sama saya cari, tapi saya nggak akan balas sama orang yang bermasalah sama saya. Saya cari orang yang paling dia sayangin dan saya akan balas dengan orang yang paling dia sayangin. Itu karakter saya. Selalu saya sampaikan saya bajingan. Jahat saya. Iya, jadi ketika itu saya menjadi apa ya? Kalau orang bilang saya ateis, ya mungkin saya dipaksa ateis waktu itu. Saya nggak butuh Tuhan, nggak butuh orang, nggak butuh teman. Itulah saya bisa yang saya masih belum nggak habis pikir. Bu Erli ini orang yang nggak sembarangan ya, kuat perkasa karena memang sejak dari kecil ya dibiasakan karena diharapkan laki-laki ternyata perempuan sehingga menjadi sifat tomboy dan pemberani lah ya, jadi nggak ada penakut, cengeng-cengeng, nggak ada cerita itu. Nah, nggak ada, Pak. Itu sehingga sampai berkesimpulan Bu Erli ini kan bisa berkesimpulan saya nggak butuh Tuhan. Nah, terus tiba-tiba tersentak hatinya, terus bagaimana itu? Saya belum jelas, bisa tolong dijelaskan. Tapi ternyata saya salah Pak, dalam hidup ini ternyata semua itu bisa hilang loh. Kekuatan saya hilang, finansial saya hilang, dan kesehatan saya hilang. Saya diizinkan satu fase itu semua nggak ada. Saya nggak kuat, saya sakit, bercerai. Saya sudah 2 kali bercerai kan. Keuangan saya minus sekali. Ternyata itu lebih menyakitkan. Dan biasanya kan saya nggak boleh menangis, Pak. Saya bukan nggak cengeng, saya cengeng. Saya orangnya lebih sensitif dan saya selalu menangis. Cuman kebiasaan saya kalau saya menangis, saya tidak boleh memperlihatkan air mata saya di depan orang.
Jadi saya terbiasa mencari tempat yang di mana saya bisa nangis tanpa orang tahu. Oke. Gitu. Di sanalah titik balik saya. Iya, Saya iya. bertemu Tuhan Yesus juga nggak sengaja, Pak Andre. Iya. Ibu, semua saya Bagaimana? nggak. Ceritakan. Ceritain. Saya bersahabat sama seseorang, orang Batak ini. Saya ini bukan orang Batak ya, Pak, ya Ibu Yuliana. Tapi sahabat saya Batak, Bu, saya Batak KW. Tapi Kalau saya gayamu gaya Batak, sayang. Jadi saya bersahabat sama seseorang perempuan, dia mau pergi ke satu tempat, tapi dia butuh teman yang bisa berantem. Dia ajak saya. Oke. Oh, Tapi dia mau hebat. mampir dulu ke gerejanya. Dia mau mampir dulu ke gerejanya, oke. Saya bilang nggak ada masalah, meskipun saya Muslim. Saya bilang, saya nggak masalah. Pergilah di gereja itu, bertemu sama pendetanya. Pendetanya semangat kan, lihat saya dari mayoritas masuk ke gereja. Tapi kalau saya boleh bilang, saya mungkin satu-satunya orang yang masuk ke gereja dengan tabiat yang sangat jelek. Rokok saya masih menyala, Pak, di dalam gereja. Rokok saya masih menyala, asap mengebul, dan saya hanya matikan karena saya risih diliatin istri pendeta sama anaknya, saya matikan dengan ujung jari saya rokok saya. Tapi tetap saya Pakai hijab. di sini, Pakai Pak. hijab, Bu. Enggak, Pakai saya hijab. enggak. Semenjak enggak. saya dulu pakai hijab, Pak. Saya dulu pakai hijab ketika mau hijrah. Ketika saya merasa saya nggak butuh Tuhan, saya buka semua hijab saya dulu. Nggak, saya miss the point ya. Nah, Siapa yang mengajak ibu kok katanya merokok di depan gereja di gereja? Siapa yang mengajak ke gereja itu? Siapa? Teman ya. itu ada Ada Ibu, teman dari. Itu ada siapa? teman. Ibu teman ya. Tobing namanya, Ibu Tobing. Oh, dia orang gereja situ kah? Iya, jemaat di sana. Cuma di Nah, sana. dia Terus membawa dia ngajak. saya ke sana. Ya Alasannya sudah. apa? Alasannya apa? Kan dia tahu bahwa Bu Erli Oh, dia nggak ada percaya urusan Tuhan. di gereja, Pak, karena dia bagian dari majelis jemaat kan. Mungkin ada sesuatu yang mau dia serahkan. Jadi kami harus mampir dulu di sana. Oh, Tidak ada kebetulan. niat, Oke, bukan mau belajar. Saya ke sana bukan mau belajar, bukan mau bertemu Kebetulan, ya? pendeta. Kebetulan. Nah, ketika Oke. melihat saya, pendeta seperti ya naluri pendeta ya, menginjil ya. Oke. Nah, pendeta Oke. bilang saya mau tanya aja. Cuman nggak pernah mau bilang mau masuk Kristen, nggak. Saya cuma mau tanya. Dua aja. Oke. Pengertian itu Tuhan apa? Terus saya bilang kehidupan setelah mati itu bagaimana? Hanya itu pertanyaan. Ternyata itu dijawab, tapi dua pertanyaan itu jawaban dari pendeta tuh sudah mulai mempengaruhi logika saya tentang Tuhan. Oke. I got it. Oke. Gitu. Ya, sudah mulai mempengaruhi. Oke. Ya. Di situ titik baliknya ya. Itu tahun berapa kira-kira, Bu? Tahun berapa? 2 tahun yang lalu lah, lebih kurang, karena nanti April saya pas genap 2 tahun menjadi. 2 tahun ya menjadi Kristen. Oke. Jadi titik baliknya di sana kan. Titik baliknya di sana. Terus apa ya? Tapi nggak langsung saya ini, singkat cerita kita pulang dari sana, langsung menuju ke tempat itu yang mau dituju tadi kan. Ternyata memang ada lagi saudaranya itu lagi berantem. Cuman saya kan harus tanya dulu, kalau berantem itu Pak, saya harus tahu alasannya kenapa saya harus berantem. Karena pilihannya kan ada 2, kalau nggak mereka yang mati, kita yang mati. Iya. Kita perkara ribut-ribut keluarga, masalah tanah. Oh, saya bilang kalau urusan itu seberapa nominal yang mau dikasih ke saya sehingga saya harus kehilangan nyawa kan, saya bilang. Tapi akhirnya bisa saya bilang, saya kan secara hukum aja lah kayak gitu. Lagi masih keluarga. Ya udah. Singkat cerita, jadi lebih sering dia membawa saya ke gereja itu. Nah, dari sana ya mulai saya diskusi-diskusi kecil. Siapa itu Yesus? Karena saya kenal selama ini kan ya Isa Al-Masih. Iya. Beda ternyata. Beda. Ya, oke. Saya tahu saya Yesus tapi nggak terlalu gambaran jelasnya. Nah, ada pergumulan, ada Tuhan izinkan ada tiga sekali masalah yang terjadi dalam hidup saya, Pak. Sehingga pada akhirnya saya menyerah. Saya nggak bisa berdusta lagi kalau saya memang percaya dia Tuhan. Karena di detik itu saya berdoa, di detik itu juga Tuhan Yesus jawab. Mungkin teman-teman gereja saya kalau melihat rekaman Pak Andre ini nanti mereka tahu bagaimana pergumulannya. Titik terakhir itu saya nggak usah cerita yang pertama saya percaya Tuhan Yesus tapi nggak mengimanin, hanya say thanks aja ke Tuhan. Oh ya, terima kasih. Oke. Tapi saya mau bilang begini, saya kan waktu di saya fase ateis Pak Andre. Oke. Tuhan izinkan saya ada masalah. Tuhan izinkan saya terpuruk sekali ada masalah. Saya kan harus berdoa. Secara saya manusia kan. Tapi saya bingung, saya mau berdoa atas nama siapa?
secara Tuhan saya yang lalu saya sudah putus hubungan nih. Ya. Kan ateis nih putus hubungan berarti saya Tuhan yang sebelumnya saya sudah putus hubungan, nggak mungkin dong. Nggak ada CLBK istilahnya, saya nggak mungkin berdoa atas nama dia. Saya Tuhan lain saya nggak tahu. Satu-satunya yang saya dengar ya, yang orang-orang bilang gini ya Tuhan Yesus kan. Iya. Ya saya berdoa atas nama itu. Walaupun saya nggak imanin, tapi saya berdoa atas nama itu. Puji Tuhan dijawab. Sekali, 2 kali persoalan itu dijawab Tuhan dengan indah. Dan saya hanya bilang terima kasih. Nggak terpikir mau masuk Kristen. Sebentar dulu. Dari mana kalau yang menjawab Tuhan Yesus? Jangan-jangan malaikat yang bertanduk itu yang jawab. Kita nggak tahu kan? Kan belum kenal Tuhan Yesus. Jangan malaikat bertanduk. Hah? Menyamar sebagai mana? Nah, saya tahu menyamar sebagai malaikat terang. Saya tadi berdoa atas nama Tuhan Yesus, ya saya percaya dia yang mengabulkannya. Kecuali saya berdoa atas nama lain kan. Jadi jawab Andre. Titik awal, akhirnya titik puncak saya terima Tuhan Yesus tuh sebenarnya saya ada persoalan hutang piutang yang apa ya Pak Andre? Sepenuhnya bukan kesalahan saya, tapi saya ikut andil bersalah kayak gitu. Saya terlalu baik sama orang boleh saya. Tapi ketika itu jatuh tempo, terjerumus. Kabur saya harus tanggung jawab. Iya, karena referensi dari Bu Erli ya, referensi dari Bu Erli. Iya. Ya. Oke, satu lagi. Kapan mulai? Benar kalau orang baik itu ada. Ya. Kapan Bu Erli? Kenapa, Pak? Kapan Bu Erli mulai membaca Alkitab? Kan tadinya nggak percaya Tuhan, terus dibawa gitu, diceritai sedikit sekedarnya. Enggak. Mulai baca Alkitab. Kapan dia? Apa yang menyebabkan? Saya nggak pernah membaca. Pak, saya nggak pernah membaca Alkitab, saya hanya mendengarkan. Saya hanya mendengarkan orang ngomong dan saya rekam, makanya saya nggak pintar Alkitabiah, tapi saya tahu apa. Baru-baru inilah semenjak saya dibaptis, baru tuh mulai saya baca Alkitab. Kalau awal-awal dulu nggak ada. Dia baptis berarti 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya, oke, hampir lah. April nanti pas 2 tahun. Oke. Pukul orang, saya dipukul orang kepala belakang, harusnya saya kuat kan? Harusnya saya bisa melawan orang yang memukul saya. Tapi itu tadi saya bilang, Tuhan izinkan saya kehilangan tenaga saya, di hari itu saya sakit, lemes, sehingga saya dipukul seorang laki-laki lawan saya, kena kepala belakang, kena saraf saya, tangan saya seperti stroke ringan Pak Andre. Saya masuk rumah sakit, dirawat, kasus itu saya laporkan ke polisi, tapi setelah pulang rumah sakit, tangan saya nggak bisa gerak Pak Andre yang kiri. Nggak bisa gerak. Nah, di situ saya benar-benar bingung. Iya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak juga buat anak saya nggak mungkin berhenti makan, Pak. Bagaimana cara saya hidup? Saya nggak mungkin minta. Ayah saya dulu ngajarkan saya jangan jadi pengemis. Kamu punya tenaga, kamu punya skill, kamu punya kemampuan, apapun bisa kamu hasilkan dengan bekerja. Jadi tangan saya begitu, bagaimana saya mau bekerja? Jadi itulah titik awal kenapa saya akhirnya masuk ke gereja itu. Saya nangis dalam hati, saya cuman bilang, saya nggak butuh apa-apa. Saya hanya butuh tangan saya. Andai tangan saya sembuh, saya imanin kamu dan saya mau masuk Kristen. Itu janji saya waktu itu. Puji Tuhan. Amin. Ya, oke. Pak. Bu Erli ini masih melatih taekwondo, masih melatih atau sudah berhenti? Sekarang enggak. Ada persoalan kenapa saya diberhentikan. Saya sekarang hanya bukan Pak. Itu jadi hanya sekarang sekadar hobi dan untuk jaga diri lah. Iya. Sampai ban berapa nih? Coklat Pak. Wah, hebat. Taekwondo ya. Iya. Belajar silat Banten waktu saya di Banten. Oh, silat Banten juga belajar. Oke. Iya. Ketika tangan saya begitu, saya berdoa. Di siang hari selesai ibadah tuh jam 1, jam 6 doa saya dijawab Pak. Tangan saya sembuh. Wow. Tangan saya bisa bergerak di hari yang sama. Wow. Iya, dan saya telepon teman saya yang membawa saya ke gereja itu, saya bilang tangan saya kembali kekuatannya, saya bisa lakukan pukulan terkuat yang saya bisa lakukan. Di situ titik balik saya percaya. Nggak ada alasan lagi saya Tuhan Yesus dong. Iya. Oke. Itu di mana, Bu? Di Banten apa di Bengkulu, Bu? Bengkulu, Pak. Bengkulu ya? Oh, iya. Banten ngapain tuh? Singgah aja waktu itu ya? Waktu itu saya memang tinggal di Jakarta dulunya, merantau.
Terus Oh, perceraian oke. dengan mantan suami yang pertama, saya ke Banten, ada kakak saya di sana, ya saya bekerja di pabrik sepatu Nike ada di Balaraja. Sampai akhirnya Iya. saya balik ke Bengkulu. Balik lagi ke Bengkulu akhirnya. Ya udah sampai sekarang saya di Bengkulu. Oke. Ya. Oke, sekarang saya beralih dikit ya. Kita sudah Iya. jelas ya poinnya. Kenapa Ibu ini kok tergerak untuk semangatnya on fire melayani kaum marginal ya? Nah, coba ceritakan semangatnya. Bagaimana kok begitu on fire? Ya, supaya kita juga on fire juga. Kita nggak jauh lebih baik dari mereka, Pak. Amin. Iya, kita nggak jauh lebih baik dari anak-anak jalanan, dari perempuan prostitusi, kita nggak jauh lebih baik tabiat kita. Ya. Dan ingat ya Pak Andri dan kita semua, surga itu, definisi surga adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang jahat, tapi mau bertobat. Bertobat, ya. Saya percaya kami Amin. kumpulan orang-orang jahat, dan kami sekarang lagi menitip ke pertobatan. Oke, catat ini teman-teman ya. Surga ini adalah tempat orang yang jahat, tapi bertobat. Dan Tuhan datang bukan buat orang beriman ya Pak. Iya, Tuhan datang, tabib itu buat orang sakit. Nah, kalau itu isinya surga, isinya neraka gimana? Ya, tempat orang yang merasa hebat, yang pinter, yang beragama, tapi tergelincir dalam dosa. Ya, dan tidak bertobat, tergelincir dalam dosa dan tidak bertobat. Dengar baik-baik, catat ya, catat. Oke, lanjut. Apa yang menyebabkan terus kok kenapa kok arahnya ke situ, ke pelacuran, ke nyaman, pang. Nah, oke. Karena saya lebih nyaman di zona itu. Oke, apakah ada tantangan dari grup-grup pang ini? Ini ibu ini siapa nih? Ngoceh-ngoceh ke saya, mana Yesus ini itu. Adakah tantangan seperti itu? Enggak juga, karena apa ya? Mungkin udah bau badan kita, bau orang yang bejat masa lalu, Pak. Jadi mereka welcome aja kan. Saya kalau ketemu anak jalanan di mana aja, contoh waktu saya ke Bandung, saya pulang dari gereja, saya dengan dandanan cantik aja, saya melalui flyover Cicadas, saya ketemu sama mereka, saya sapa, dan saya duduk di sana ngobrol, seasik itu kami. Oke. Jadi bagi saya sama aja, kami punya ketertarikan yang sama untuk hidup bebas. Saya di mata saya orang-orang marginal itu, orang-orang yang saat ini sedang ada di mungkin labirin kejahatannya, mereka sebenarnya mau jadi baik. Cuma tidak tahu mau mulai dari mana. Itu tugas kita. Tugas kita loh. Tugas kita yang dikasih tahu sama Tuhan, kan perintah di Alkitab itu nggak ada diperintah untuk diskusi, belajar dan segala macam sebanyak. Pergilah, beritakan firman. Jadi itu tugas kita semua. Karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi baik, ya tugas kita memandu mereka untuk jadi baik. Jangan pandang sebelah mata, karena garis bawahin lagi, kita tidak jauh lebih baik dari mereka. Ya. Apakah Ibu Erli coba mengimpartasi semangat ini kepada teman-teman ya, mungkin teman-teman di gerejanya, di mana Bu Erli berjemaat, supaya mereka mempunyai semangat yang sama, on fire yang sama. Oke. Apa komen mereka? Suarakan, dan tapi ya, namanya kita hidup pasti ada pro kontra. Ada yang bilang saya bayi rohani sok-sokan, sok kuat, padahal nggak punya kemampuan finansial, sok hebat, padahal bukan lulusan teologi, sok segala macam. Yeah. Saya bukan mau sok-sokan. Saya tahu setengah hidup saya sudah saya lakukan dengan hal-hal yang Tuhan nggak berkatin. Saya mau sisa hidup saya, Tuhan mengenal saya dengan hal-hal yang baik, walaupun masalah surga bukan masalah perbuatan kita, tapi kasih karunia Tuhan kan. Yeah. Tapi saya pergunakan waktu saya untuk jadi lebih baik. Yes. Kalau orang dunia bilang hidup cuma sekali maka nikmatilah, saya juga punya satu pernyataan, mati juga sekali. Nggak ada mati dua kali kita kan. Jadi bersiaplah. Ya. Jadi ada banyak tantangan ya ternyata untuk Bu Erli untuk menginjili. Tantangan ternyata bukan orang dari luar, orang dari dalam ya, dari dalam yang selalu yang memprovokasi. Wah, sok-sokan lo, sok agamawi lo, sok pendeta lo, ya. Padahal Bu Erli bergerak sendiri tanpa dukungan finansial dari pihak gereja ya.
Nah, tapi saya tantangan ya. bisa sampai hari ini Tuhan mampukan, Tuhan pakai tangan orang-orang yang dermawan yang mungkin punya kelebihan berkat. Saya hanya punya semangat, Pak. Saya hanya Amin. punya semangat dan saya mengenal teman-teman saya. Jadi saya hanya perpanjangan tangan. Makanya saya mau kita semua, kalau kita mau menginjil, kalau kita mau pelayanan, gunakan semua talenta yang Tuhan kasih. Mungkin ada banyak dari kita yang keterbatasan waktu, keterbatasan kesehatan, tapi Tuhan punya berkat yang dipercayakan sama kita kan bukan hanya itu. Menginjilah dengan kemampuan otakmu, menginjilah dengan isi dompetmu, menginjilah dengan waktu yang kamu punya. Jadi saya maaf kalau kata-kata saya agak keras ya, semua partisipan. Ini statement saya, ada banyak orang dunia yang duduk di gereja. Iya. Tuhan nggak butuh itu, karena nanti ketika Tuhan datang, Tuhan nggak tanya berapa banyak hafalan Alkitabmu. Iya. Pernah Tuhan tanya kayak gitu. It's okay ya, Bu Erli. It's okay. I like the way you tell the truth ya. Ya, saya suka. Bahasa keterus-terangan ini penting. Oke. Tantangan itu pasti ada lah ya. Dan selama ini adakah orang-orang pang, orang-orang pelacuran yang akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Oke, ceritakan. Kalau rujukannya ke baptisan belum pernah ada, Pak, belum ada. Cuman kalau saya teman-teman saya tuh di fase sekarang memang sih ada bilang, "Van, kami mau dong jadi Kristen." Manggil saya Van karena anak saya Stefani kan. Van, kita mau jadi Kristen katanya kan. Ntar belajar dulu, saya bilang. Tapi meskipun mulut mereka belum mengucap iman percaya pada Tuhan Yesus, dengan mereka bisa duduk nyaman dan meninggalkan kebiasaannya sedikit demi sedikit menjadi jauh lebih baik, itu bagi saya itu sudah reward tersendiri bagi saya. Mereka mengimanin apa yang dan merasa nyaman dengan yang saya sampaikan. Saya selalu bilang ke anak-anak jalanan. Tapi ini nanti jadi isu sara ya Pak. Karena sebagian teman-teman saya itu Muslim kan. Saya selalu bilang sama mereka, kenapa kalian tidak sholat? Padahal sholat itu adalah hisab pertama setelah hal pertama yang dihisab setelah kita dibangkitkan dari kubur. Alasan mereka berbagai macam hal. Ya. Tapi saya bilang sama teman-teman pang itu, saya bilang, oh iya ya, bukan panggilan buat kalian mungkin itu. Karena ada beberapa surat di kitab yang itu selalu diawali dengan kata, hai orang-orang beriman. Saya pikir kalau kami beriman, kami tidak di jalanan. Kami tidak lakukan hal-hal yang jelek kalau kami beriman. Jadi saya sampaikan sama teman-teman marginal saya, anak yang pang, anak jalanan, yang make lem, apa saya sampaikan. Ada satu Tuhan yang memanggil khusus orang-orang berandalan seperti kita. Dan dia tidak cari orang beriman. Ketika tidak ada harapan, dia datang. Itu yang saya sampaikan. Hanya sesederhana itu, Pak. Dan puji Tuhan mereka berguna. Ya. Apakah sudah ada komunitas, Bu? Mereka dikumpulkan, ajak ngomong-ngomong. Sudah. Bahkan itu yang saya lakukan underground. Kalau orang bilang underground ya, karena saya nggak support siapa. Ya. Underground church, gereja bawah tanah. Ya. Karena ini Indonesia, Pak. Ini Indonesia kan. Betul ya. Kita lakukan. Ya. Meskipun saya bilang kita penting juga kita menyampaikan isi Alkitab, tapi perbuatan kita tuh, bukan perkataan kita loh yang nyata sama mereka. Ya. Nggak guna kita hanya bilang, oh ini loh Tuhan saya berfirman begini, bertobatlah kalian. Tapi kita nggak kasih solusi juga, nggak mental, Pak. Betul. Mental kayak gitu. Jadi ketika kita kasih roti hidup, kita juga kasih roti gandum. Ketika kita suruh mereka bertobat, kita kasih solusi bagaimana. Itu bisa tercipta kalau kita setiap hari akumulasi, kita sharing bersama. Amin. Iya. Jadi, nah, saya mau kita semua kayak gitu. Amin. Dengar ya, teman-teman. Jadi intinya apa? Poinnya yang saya dapat, lead by example. Ya, keteladanan itu berbicara lebih kuat. Lead itu apa? Teladanan itu contoh ya. Contoh. Saya mau gugah kita sedikit ya. Seperti yang saya lakukan kemarin di awal tahun, Pak. Kita orang Kristen ada namanya buka tutup tahun kan? Iya. Di sana saya kecewa, beneran saya kecewa. Betul. Karena apa?
Tuhan ajarkan kita dengan segala kesederhanaan. Tuhan ajar kita untuk berbagi ke sesama, kasihi sesama, bahkan musuh aja kita harus kasih. Tuhan ajar kita berbagi di saat berkekurangan dengan hal yang paling minimal. Karena Tuhan ajar lewat roti yang 5 biji dan ikan yang 5 ekor. Padahal dia sebagai Tuhan, dia bisa hadirkan semua kebun gandum. Dia bisa hadirkan ikan seisi laut ditumpahkan. Tapi kenapa hanya 5 roti dan 5 ikan? Di sana kita bisa belajar bahwa Tuhan ajar kita untuk berbagi di saat kekurangan. Tapi apa yang kita lakukan kemarin di awal tahun, penutup tahun, awal tahun, hura-hura. Iya. Kita makan sebanyak-banyaknya, kita masukin sampai mungkin napas saja kita susah. Tapi kita lupa ada orang di luar sana yang nggak makan. Saya selalu menyuarakan begitu. Coba kalian pergi ke TPA, kalian akan lihat. Dan tidak akan mungkin lagi kalian buang makanan di rumah. Karena di sana mereka kadang nggak tahu mau makan apa, sehingga sampah yang kita buang, yang sudah berlatung-belatung, mereka makan. Tapi puji Tuhan mereka sehat. Saya selalu bilang itu. Nggak perlu kita jutaan rupiah, nggak perlu kita gimana aksi sosial yang besar. Cukup dengan mungkin kita antar 1 piring nasi. Sehingga kita membebaskan orang-orang yang makan dari sampah yang mereka temukan. Itu aja sih sebenarnya. Itu kasih Tuhan yang nyata loh. Amin. Oke, Bu Erli, karena waktu ini mepet ya, jadi kadang ada beberapa teman yang di lain bagian ya. Oke. Jadi terima kasih atas sharingnya Bu Erli ya, menggugah semangat kita bagaimana kita bisa memprioritaskan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Jangan-jangan kita sering mati karena kekenyangan, itu yang terjadi. Bukan karena mati karena kelaparan. Kita orang Kristen jangan-jangan mati karena kekenyangan. Ya, dengan lain kata yang seperti tadi diungkapkan oleh Bu Erli tadi, poinnya adalah Natal, Paskah untuk hura-hura. Terus jiwa yang bertobat mana? Udah sampaikan nggak firman Tuhan? Oke, saya kira itu aja. Nanti kelanjutan ceritanya memang banyak. Saya tahu ceritanya Bu Erli banyak. Nanti bisa di episode kedua. Oke, teman-teman, saya beri waktu untuk mungkin ada yang bertanya. Silakan buka mikrofon, tanyakan kepada narasumber. Satu lagi, Bu, tolong ceritakan kepada teman-teman semua apa bedanya murtadin dan muhtadin. Kebanyakan saya tahunya murtadin. Nah, saya tahu sih, saya sudah tahu. Pak, dari agama dan dia tidak butuh beragama ya. Saya pikir nggak butuh Tuhan. Nggak butuh Tuhan. Tapi murtadin kalau ya. Itu adalah orang yang dapat. Iya, muhtadin itu adalah orang yang dapat petunjuk. Dan kami masih memilih Tuhan. Makanya kenapa kami cari jalan kebenaran, karena kami orang yang diberi petunjuk. Muhtadin. Itu muhtadin. Jadi kami tidak pernah mau dibilang murtadin. Murtadin itu hanya orang yang tidak butuh Tuhan, keluar dari agamanya. Sedangkan kami hari ini beragama dan kami bertuhan. Oke, very good. Jadi sudah poinnya sudah jelas ya. Muhtadin tuh murtadin beda. Murtadin tidak butuh Tuhan. Nggak butuh. Nah, dialah jadi Tuhan nanti. Muhtadin dia mencari jalan kebenaran. Pak Andre, kalau boleh saya kasih untuk kita memacu semangat semua, janganlah kita jadi orang dunia yang duduk dalam gereja. Duduk dalam gereja. Banyak ini orang dunia yang duduk dalam gereja, yang pakai berjubah, ya, berjubah agamis, tapi nggak peduli pada orang lain. Ya, padahal Tuhan bilang apa? Kalau engkau mampu untuk berbuat baik, tapi tidak melakukan itu dosa, itu kejahatan. Ya, kalau kau mampu berbuat baik, tapi kau tidak lakukan itu suatu kejahatan loh. Wow. Banyak orang seperti itu dibungkus dengan ya jubah-jubah agama, dengan apa segala macam ya. Tapi ternyata tidak melakukan ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya kasih waktu sebelum kita masuk ke next session. Oh, salam, ada Pak Dr. Saud ini. Salam Pak Dokter. Halo Pak Andre, sambil lagi istirahat kerja sambil dengar-dengar. Oh iya Pak, kalau ada yang mau bertanya silakan Pak. Oke. Lanjut aja Pak, senang. Lanjut, oke. Terima kasih Dokter Saud ya. Mau bergabung di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Siapa nih? Iya. Saya Melani Pak. Saya sih sebenarnya tidak bertanya ya sama Bu Erli ya. Shalom Bu Erli, salam kenal. Salam Ibu. Saya tuh dengar ceritanya tuh seru. Kehidupan Bu Erli sama dengan saya. Sama sekali. Nggak ada bedanya. Saya tuh begitu dengar, kenapa bisa sama ya kehidupannya Bu Erli dengan saya ya? Gitu. Jadi
menurut saya istilahnya ibu yang luar biasa. Saya juga pernah jadi single parent istilahnya. Tapi Tuhan kasih suami yang kedua ini suami yang terbaik, yang sangat luar biasa. Amin. Jadi yang istilahnya saya tidak menjelekkan suami yang pertama, tapi istilahnya ternyata memberikan suami yang kedua ini menjadi imam yang benar-benar luar biasa gitu. Jadi istilahnya membuat saya jadi lebih jatuh dalam dosa itu berkali-kali seperti itu. Jadi saya dengar kesaksiannya itu menginspirasi banget kepada saya gitu. Dulu saya juga seorang pelatih merpati putih gitu. Sama. Oh, ini bisa duel nih. Bisa duel nih. Sarung. Sama. Ya. Saya juga tidak boleh nangis sama papa saya karena papa saya kan polisi kan. Kita juga keluarga polisi. Anak kolong ya, Bu. Anak kolong. Saya ini terkenal dibilang anak preman katanya karena saya sering bergaul dengan laki-laki karena papa saya kan maunya anak laki-laki. Jadi memang dari dulu saya nggak pernah anak perempuan, jadi maksudnya nggak pernah pakai baju perempuan, jadi baju saya laki-laki, semua baju laki-laki. Dan memang saya karena waktu mepet, apa pertanyaannya, poinnya? Pertanyaannya apa? Nanti saya kasih ruang kesaksian untuk Bu Melani. Saya cuma mau tanya sama Bu Erli, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu bagaimana itunya apa? Perasaannya itu bagaimana gitu? Itu aja Pak Andre. Oke. Perasaannya luar biasa, Ibu. Saya tepat sebulan setelah saya dibaptis, bapak saya meninggal. Saya nggak punya bapak secara dunia, tapi akhirnya saya merasakan bagaimana Tuhan menjadi bapak saya. Amin. That's the point. Itu poin yang penting ini. Terima kasih. Berkati. Maju terus. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Iya. Oke. Nanti minta Pak Andre, minta nomor HP-nya Ibu Erli. Sudah ada di grup. Sudah ada di grup ya? Oh iya. Tenang aja. Satu visi sama kami di Surabaya, di Jawa. Pang ya, Pang. Iya. Ya, itu bisa dikonsultasikan. Ada komunitas, Bu. Itu komunitas Crossline. Crossline itu. Namanya Crossline ya. Sama juga underground itu. Ya, underground, Pak. Iya, underground. Oke, ya. Makasih Ibu Erlin. Sama-sama, Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, Bu Juliana mau bertanya kah? Mikrofonnya tertutup itu. Buka. Iya. Maju terus Ibu pelayanannya. Di tempat, terima kasih, Bu. Benar, Bu. Melayani itu tidak harus di tempat yang enak. Yang nggak enak. Kan Tuhan bilang, Ibu. Tuhan bilang tinggalkan zona nyaman, Ibu. Menginjilah dengan uangmu, menginjilah dengan tenagamu, waktumu, dan bawa firman Tuhan selalu. Amin. Mantap kali Bu Erli. Amin. Semangat terus. Sama dengan next ada yang mau bertanya? Sama dengan siapa ya? Sama dengan Saulus. Begitu karena gini Pak, saya kasih buat kita semangat melayanin ke depan. Kalau kita hanya iman saja percaya sama Tuhan Yesus, apa bedanya kita sama Lucifer? Ya, betul. Kenapa dia terbuang dari sorga? Karena dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan apa kan? Pergi dan kasihinlah sesama. Itu. Mantap Bu Erli. Oke, mantap. Oke, Pak Bambang mungkin ada yang bertanya. Apa masih problem dengan ini kah? Mikrofon. Halo Pak Bambang. Lanjut Pak, lanjut. Nah, ini ada Pak uli basah, nggak bisa. Iya, aku mau ngomong dikit Pak. Sama Bu Erli yang cantik, yang manis. Ini siapa yang ngomong nih? Saya uli basah Hutagalo, Pak. Uli basah Hutagalo. Oke, saya spotlight. Saya spotlight. Saya juga. Apa kameranya kurang ke bawah? Sudah. Bukan, itu kelihatan langit-langit itu. Kelihatan langit-langit. Nih, kelihatan langit-langit tadi ke atas tuh kameranya. Ke bawah. Udah kelihatan, Pak. Oke. Mantap. Oke, good. Udah kelihatan. Lanjut, apa yang mau ditanyakan? Saya di Jakarta, saya dengar dari tadi kesaksian Ibu Erli, ya puji Tuhan. Kita sama-sama di dalam pelayanan, saya juga lebih condong ke tukang pengamen dan lain sebagainya.
Oke. Gitu. Jadi saya melayani karena saya juga ambil dapat rezeki dari pelayanan. Anak-anak yang di jalanan itu pun nomor 1 saya. Sebentar Bu, itu bantu. nanti Ibu kesaksian nanti saya kasih. Pertanyaannya apa Iya, Bu? Pak. Pertanyaan dulu. Pertanyaannya, saya saya kasih salut lihat Bu Erlin yang begitu indah kesaksiannya. Kita yang lahir dari kecil Kristen belum seperti Bu Erlin. Memang rezeki Bu Erlin, Tuhan Yesus itu berpaling sama dia. Kita dari kecil Kristen, dari kecil sampai sekarang. Tapi yang kualami sekarang, apabila saya mempunyai pergumulan, memang Yesus jawab. Amin. Tapi belum seperti yang dialami oleh kesaksian Bu Erli, yang orang Bengkulu. Kalau ini mah udah the best. Kadang gini Bu, kita tuh nggak tahu kuasa Tuhan itu luar biasa ketika kita tidak bersyukur Bu. Even dalam masalah pun kita harus bersyukur, makanya kita tahu kuasa Tuhan. Kalau kita hanya berfokus sama masalah, kita nggak lihat kebesaran Tuhan. Saya selalu diri saya sendiri, ketika ada permasalahan pastilah itu. Persoalan ibu rumah tangga dengan 4 anak pastilah ada. Tapi saya bilang, saya spesial di mata Tuhan. Tuhan tahu pundak saya mungkin kuat untuk Tuhan titipkan beban. Dan saya spesial di mata Tuhan. Amin. Saya sendiri Bu. Iya. Oke, salam aja, saya mau. Pak. Ya, salam. Oke, terima kasih Bu Uli, Jakarta. Saya mau nyapa dari Kupang nih. Shalom Kupang, Mama Ina Rido. Halo, bisa dengar saya? Mama Ina Rido. Lanjut aja Pak, menyimak aja. Oh, menyimak. Oke. Selamat siang Kupang ya. Nah, ada Oma Florence. Shalom Oma Florence, di mana nih? Jakarta kah? Ya, shalom. Ya. Bu Erli domisili di mana ya? Di Bengkulu, saya di Bengkulu Bu, di Bengkulu Bu. Aduh, dekat sekali dengan saya. Ibu di mana? Saya di Cinere. Oh. Bu, bisa buka kameranya Bu? Saya di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Ibu. Ya, puji Tuhan ya, salam kenal. Iya, sama-sama Ibu, salam kenal. Anunya Yeremia Bengkulu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Itu Pak Brahmana ada angkat tangan. Pak Brahmana. Oh iya Pak Brahmana. Ya, buka. Ya, silakan Pak Brahmana. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Andri kesempatannya. Terima kasih Bu Erli, saya sangat bangga, berterima kasih ya. Jadi kalau tadi Ibu dikasih tahu kalau saya menjuluki Ibu wanita satria ya. Jadi wanita satria tentu kuat menghadapi apapun, itu yang kesaksian Ibu. Tapi mungkin sedikit perlu Bu saya sampaikan ya, saya pun ya maaf tidak menggurui, saya pun ya masih belajar terus dan ya saling membutuhkan nasihat atau saran, pendapat, petunjuk dari teman-teman ya. Jadi sedikit yang mungkin saya sampaikan Bu. Kalau saya pernah diberitahukan oleh gembala atau hamba Tuhan bahwa tatkala kita begitu terima Tuhan, kenal Tuhan, roh kita tetap sangat menyala-nyala tinggi, artinya sangat di atasnya. Tapi namun Bu, ini pengalaman yang mungkin saya pernah dengar, ya kita ya tetap harus menjaga Bu ya. Jadi ini maaf ya saya nggak menggurui Bu, tadi Ibu sudah banyak pengalaman, saya hanya sedikit, hanya saya dengar-dengar dari bapak-bapak aja. Ya, jadi kalau kita baru setahun 2 tahun ini apinya itu ya apinya jangan sampai seperti ini katanya bahasanya, bukan kita tahu ilalang ya. Ilalang itu kalau dibakar apinya menjulang tinggi, tapi tidak terlalu lama, maaf ya. Ini maksudnya supaya kita tetap teguh setiap. Sekali ikut Yesus tetap Yesus. Saya ikut Yesus ini baru Bu, umur saya kan baru 77 ya. Jadi umur saya Amir masih ya belum 20 sampai sekarang ya ikut Tuhan ya. Jadi belum pernah saya artinya pikiran saya ke sana ke sini, itu aja mau saya sampaikan. Jadi saya taat setia pada Tuhan, saya pesan umur segini
saya belum pernah memikirkan keluar daripada iman saya pada Yesus. Itu maksud saya. Jadi sekali Yesus ikut Yesus, dan kalau ikut Yesus itu yang saya tahu dengar senantiasa, atau dari Pak Saud kah, dari siapa, kita ikut Tuhan memikul salib. Jadi mikul salib ini ya tentunya harus ada ekstra ya, kekuatan kita dari mana, itu adalah Roh Kudus. Kalau kami dengar selalu ya, Roh Kudus itu yang memimpin kita, memampukan kita untuk kita setia ya, untuk kita eksis itu hanya peran Roh Kudus. Kita sangat selalu perlu belajar terus belajar. Sampai saya belajar terus, Bu. Ya, saya ingin rindu selalu dari masukan pelajaran dari Bapak. Tapi Roh Kudus itu sangat berperan dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Jadi untuk kita tetap setia, tentunya Roh Kudus itu mendampingi, memimpin kita, itu yang perlu. Ya. Ini sedikit Pak maaf, Pramana, saya nggak menggurui, mau tanya apa, Bu? Saya hanya menyampaikan, Pak, karena saya ini karena orang baru bersaksi gitu, maaf Pak, saya nggak bertanya ini karena menyampaikan. Karena saya menyampaikan, saya kalau nanti bertanya pengalaman ya mungkin saya sedikit lah, belum apa-apa dibandingkan Ibu ini. Tapi namun demikian, sejalannya waktu umur 77 ini saya belum pernah keluar daripada konteksnya. Jadi tetap saya setia, walaupun grafik saya tidak naik, tetapi tetap saya setia, Pak, itu. Jadi kesetiaan ini perlu, ketaatan ini perlu. Jadi hanya mau menyampaikan supaya semangat Ibu ini kan semangatnya sekarang sangat berapi-api, Pak. On fire, ya, jadi on fire. Untuk kita tetap on fire ya, tetap kita semangat bergairah ya, tentunya Roh Kudus itu yang mau saya sampaikan, Pak Andre. Maaf saya nggak menggurui, Pak. Tidak menggurui, tidak. Ya, maaf. Terima kasih, Pak. Tapi tetap ya itu tadi, jangan pernah kita artinya tadi keluar daripada iman kita apapun, karena ikut Tuhan pikul salib, yang saya tahu. Jadi pikul salib ini nggak enak, ya nggak enak, tapi harus tetap itu aja, Bu. Maaf Pak ya waktunya. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pramana atas komennya ya. Oke, karena waktu juga yang memisahkan kita, nanti episode kedua nanti kita akan undang lagi Bu Erli ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi selanjutnya adalah sharing firman Tuhan ya. Jadi biar sebelum saya akhiri ini, saya kasih pantun sedikit ya. Beli besi di kota Garut. Ya. Beli besi di kota Garut. Kuat dan panjang, murah harganya. Wah, hidup ini jangan selalu takut. Karena ada Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Oke, silakan Pak Karel. Mantap Andre ya. Oke, terima kasih kesabaran dan kesetiaan Bapak-bapak yang sudah bergabung dengan kami di sini. Kami semua ada 14 orang ya. Oke, kita sudah dengar sharing dari Ibu Eli tadi dari Bengkulu. Kita akan masuk sesi yang kedua untuk sharing skor firman Tuhan. Dan hari ini Selasa 30 Januari 2024 kita dituntun dengan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai Wahyu pasal 18 ayat yang kedua sampai dan yang keempat. Ya. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 18 ayat 2 sampai dan yang keempat. Ya Pak Andre, Ya, go ahead. Ya, Wahyu 18 ayat 2 sampai dan yang 4. Oke, ya. Ada Pak Sabto tuh. Ya. Ada Pak Sabto kan? Pak Sabto enggak ada, Pak. Tadi ada kerja perasaan. Hilang ya? Enggak, hilang, Pak. Enggak apa-apa, saya bacakan aja, Pak. Oh ya, oke. Pendek aja. Ya. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 sampai ke 4. Saya bacakan ayat yang kedua. Dan ia berseru, ya. Ini dari bawah perikop jatuhnya Babel, ya. Saya baca ayat pertama aja supaya ada bisa nyantol ya. Ya. Perikopnya jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat, ya. Yohanes melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ya.
Dan ia, malaikat ini berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat yang ketiga. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku. Pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya. Itu firman Tuhan yang membimbing kita untuk sharing skor pada siang hari ini dari kitab Wahyu pasal 18 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Nah, sebelumnya kita masuk dalam skor, saya akan bacakan prolognya ya. Sebentar ya, saya cari. Pak Bambang. Pak Bambang. Oh, ntar ya, saya carikan dulu prolognya. Di Japri saya Japri ke Pak Karel tadi. Oh ya, sudah. Ya. Oke ya. Saya bacakan ini ya. Kuasa yang menyertai penerobosan. Ya. Dari Wahyu 2 ayat 18 ayat 2 sampai 4. Renungan yang merupakan prolog, kita masuk dalam sistem skor. Dalam renungan hari ini kita membaca pengumuman yang disampaikan malaikat dengan suara keras. Sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis, dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Luar biasa ya. Inilah kemenangan dan penaklukan besar yang akan terjadi jika tubuh Kristus bergerak bersama melakukan penerobosan menggempur kuasa kegelapan. Para penerobos yang merebut dunia zaman ini, itulah komunitas terang dan garam yang mentransformasi budaya dunia menjadi budaya kerajaan Allah. Selanjutnya, kerajaan Allah mengubah kehidupan manusia ke arah kepenuhan Kristus. Karena itulah kita juga diberi peringatan agar tidak terseret dalam budaya kegelapan saat melakukan penerobosan. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Ya. Sudah demikian yang saya sampaikan siang hari ini. Bentar, kayak kembali ya. Ya. Pak Andre? Ya, saya pilih ya. Masukkan breakout room ya. Ya breakout room, Pak. Nggak ada pesan? Nggak usah, Pak. Terus lanjut aja, Pak. Ya, lanjut aja.
Oke, Bu Erli mau ada acara kah? Oh iya Pak, saya mau ada Ya, acara nih. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh saya Boleh live live. duluan ya. Ya, live Terima aja, kasih live aja. telah Nggak apa-apa. mendekatin. Ya, Mohon doa buat terima teman-teman kasih ya. saya hari ini Terima juga. kasih Bu Erli. Ya. Pak Andri, mohon doanya. Oke, Salam. saya siap. Oh, Bu Sri kok belum masuk? Bu Sri? Halo Bu Sri, masih? Halo, masih?
Ya, mantap. Semua udah balik? Ya. Ya. Semua udah balik, Pak Andre. Selamat siang semuanya. Cukup waktunya? Cukup, Pak. 25 menit. Cukup. Cukup. Mama Ina tadi keluar kan tadi ya? Iya, Mama Ina juga dia lagi kerja, Pak. Jadi monitor aja, Pak. Monitor aja. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Monitor aja. Lagi kerja. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan dari breakout room 1, Pak Bambang? Ya, saya bersyukur Pak, karena Ya. saya dalam room 1 ini bersama dengan Pak Dr. Saud. Ya. Banyak Ya, hal yang mantap. tidak saya dapatkan. Mantap. Ya, mantap. Luar biasa. Nah, harapan saya juga saya terus ingin ketemu supaya saya banyak ilmunya. Ya, itu kira-kira Pak Andri yang bisa saya sampaikan. Oke. Cukup waktunya Pak Bambang? Cukup Pak. Cukup ya. 25 menit. Oke. Pak Karel gimana ceritanya? Cukup Pak. Cukup saya kira. Cukup ya. Mengerti semua ya. Ya, cukup. Intinya apa itu skor ya? SKOR. SKOR. Ya, hanya Oma Florence mungkin karena usia ya, jadi belum nyambung dia ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, bersyukur sama di kita ini ada. Saya tadi kepinginnya Pak Dr. Saud itu gabung sama saya itu. Oke, next besok. Yang punya Gepas ini. besok. Pak Dokter jadi primadona ya Pak ya. Pak Dokter jadi primadona. Jadi rebutan. Mantap. Bersyukur ada Pak Dokter di sini. Ya. Oke. Ya, kita sudah selesai dengan sharing firman Tuhan, nggak banyak lah ya. Poinnya adalah Wahyu 18 kan bicara mengenai panggilan untuk hidup dalam kebenaran, meninggalkan dosa, tidak kompromi dengan dosa, bertobat dan mempersembahkan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu poinnya di situ. Oke kan, nggak susah kan, apa ayatnya pendek-pendek saja. Yang penting kita bisa mengerti, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Oke. Sekarang lanjut Pak Karel, masuk ke United Prayer. Ya, saling mendoakan. Oke. Ini banyak yang yang udah keluar ya. Iya. Iya, tadi banyak. Tadi banyak ini sudah keluar. Tinggal 9. Iya, ini ada Oma Florence, Pak Brahmana, Mama Ina, Dr. Saud, Melani. Oke, ya. Yang mau didoakan tadi dalam breakout room kita, Ibu Melani minta bantu doa untuk keberangkatannya dia ke Jakarta dan akan lanjut ke Malang. Ya. Dari Jakarta mau ke Malang, Pak. Ada yayasan yang di sana untuk terapi anaknya, Pak. Oke. Ya, ada yayasan Kristen yang bagus katanya di sana. Ya. Oke. Ya. Itu aja. Kemudian yang lain ada yang mau didoakan, silakan. Ya. Buka mikrofonnya. Ya. Silakan. Pak Brahmana dari Bogor. Ada yang mau didoakan Pak Brahmana? Didoakan keluarga, anak cucu saya supaya semua tetap maju dalam Tuhan, Pak. Itu aja, Pak. Oke, ya. Ya. Pak Brahmana di mana? Bogor mana, Pak? Kami Bogor Timur, Pak. Bogor Timur arah ke Ciawi. Oh, ke sana ya. Dekat dengan Pak Joko kah? Pak Joko dia jauh, Pak. Dia Cilengsi sana. Dia kabupaten, kalau kami Kota Madia. Kota Madia. Oke. Saya pernah di Bogor itu di Kedung Halang, Pak. Oh, itu Kedung Halang itu masih kota, Pak, itu. Iya. Oke. Kemudian ada
Oma Florence, masih ada Oma Florence, apa yang mau didoakan, Oma? Oma Florence di mana? Jakarta kah? Cinere, Pak. Cinere mana itu? Cinere Jakarta, Pak. Itu Jakarta apa kan? ya? Iya. Perumahan itu ada perumahan kan? Iya, ada perumahan itu penduduknya banyak Betawi itu, Pak. Cinere itu. Ya. Tapi sekarang udah banyak Chinese di Cinere, Pak. Cinere itu sekarang sudah kota modern. Berapa? Cinere masuk ke Jakarta Selatan, perbatasan dengan Limo sama Depok, kalau nggak salah. Iya. Oh, dekat situ. Dan kota sudah sangat maju Cinere itu. Jadi kalau orang bilang, di mana kau tinggal di Cinere? Wih, bangganya. Di mana kau tinggal di Bekasi? Majang, macet katanya. Macet. Iya betul. Setuju. Tapi dia nggak tahu kalau sekarang kota Bekasi adalah kota satelit. Apa aja, apa lu mau ada di Bekasi, termasuk Ibu Ana. Oke. Pak Samertup juga ada. Pak Samertup ada. Surabaya. Oh ya. Oma Florence ada angkat jempol aja. Oke. Oke, kita masuk dalam doa. Kita akan doa bersama untuk bangsa kita ya. Negara Indonesia ini yang 2 minggu lagi akan mengadakan perhelatan besar, ya. Pemilihan umum, ya. Kita doakan supaya pemilu ini berjalan dengan lancar, damai, ya, jujur, adil. Walaupun sekarang ini kita lihat dalam sosial media itu semuanya berita-berita yang menyakitkan itu muncul di sana. Dan biar Tuhan beri, ya, Tuhan beri kita hati yang rendah, ya, bisa mengikuti. Kita berpikir yang positif aja lah, logika saja, ya. Kita doakan supaya pemilu ini bisa berjalan aman, dan ya, berdoa untuk keamanan, untuk tentara, untuk kepolisian, ya, angkatan bersenjata supaya bisa menjaga keamanannya, dan semua petugas-petugas di tempat pemilihan umum itu berlaku jujur. Itu aja. Amin. Ya. Amin. Kemudian saya semua secara umum kita akan doakan keluarga kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, ya. Oke, saya kira itu aja dulu. Saya minta tolong Ibu Hana. Ibu Hana bisa doakan Ibu Melani yang akan terapi anaknya ke Malang, ya, karena ada kebutuhan khusus. Jadi doakan supaya anaknya Ibu Melani bisa pulih dan ada terapinya di Malang, ya, dekat dengan Pak Bambang nanti ini. Kemudian ya secara umum kita doakan bersama. Nanti saya tutup setelah itu saya doa. Saya minta Pak Andre untuk doa berkat, Pak. Itu Pak dokter tuh ada. Pak dokter boleh. Pak dokter ada. Dia mute, Pak, ini. Boleh, Pak dokter lah boleh. Ngomong ada Pak dokter. Nah, ada nih. Iya. Iya, masih ada, Pak. Dia mute. Dari tadi saya lihat ya. Dia ngemut dan dapat buka. Siang, Pak dokter. Nah, Pak Dokter Saud. Memberkati kita, Pak dokter. Dilanjutin, karena lagi ada. Lagi dinas, Pak. Ya. Lagi ada pasien kah? Ya. Ya, oke. Di rumah sakit. Oke. Ya. Itu aja Pak Andre. Nanti Bu Hana doakan Bu Melani. Saya doakan semuanya. Nanti Pak Andre dalam doa berkat. Oke, silakan. Baik, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, tidak ada satupun yang terlewatkan. Anak-anak-Mu yang hadir di Zoom ini, Engkau memberkati satu persatu, Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang terus-menerus kami tidak akan pernah terputus untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk pertemuan ini, Bapak. Terima kasih untuk pengajaran-pengajaran firman-Mu, agar kami, Tuhan, memiliki satu kesatuan di dalam Yesus Kristus. Pada siang hari ini khusus kami berdoa buat Ibu Melani. Rencana beliau akan berangkat ke Malang, Tuhan. Untuk segala sesuatu persiapan keberangkatan Ibu Melani bersama anaknya, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu.
Bagimu tidak ada yang mustahil. Itu semua yang dijalankan oleh Bu Melani untuk kesembuhan anaknya adalah usaha. Amin. Tapi semua itu Tuhan yang akan menyelesaikan perkara itu. Amin. Karena Allah adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan. Karena Ibu Melani punya iman yang besar Tuhan. Bahwa dia memiliki Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menyembuhkan anaknya. Amin. Terima kasih Bapak. Semua perlengkapannya, dananya, transportasi yang dibutuhkan, siapapun yang menemani mereka berangkat ke Malang, kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak manusia. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mohon terima kasih. Kami akan menjalani kehidupan kami dari sore hingga malam, banyak hal yang masih kami kerjakan demi kemuliaan nama-Mu. Jadikan kami saksi Kristus yang sungguh bermanfaat bagi siapapun yang akan bisa bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat semua apa yang kami alami, kami rasakan. Kami belajar dari firman Tuhan untuk siang hari ini. Bagaimana kami belajar untuk menerobos benteng-benteng pertahanan, yaitu hawa nafsu kami, dosa-dosa kami Tuhan. Kami belajar untuk tinggalkan dosa-dosa, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Terima kasih Roh Kudus yang beri kami kemampuan, kekuatan. Supaya sungguh-sungguh apa yang kami komitmen, kami rencanakan untuk kami perbarui dalam hidup ini bisa menjadi kenyataan karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk murahan firman-Mu. Siang ini kami berdoa bagi semua kami yang hadir di Zoom siang ini. Ada Ibu Hana dari Bekasi, Pak Bambang dari Malang, Dr. Saud juga Tuhan, ada Pak Brahmana dari Bogor, Oma Florence di Cinere, dan mereka yang sudah keluar, ada Pak Gibson, ada Bu Eli Tuhan. Mereka semua yang sudah bersama kami, Tuhan, kuatkan kami lagi hari ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan segala yang baik dalam kehidupan ini, supaya hidup ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam segala hal, hal-hal yang rohani, juga hal-hal jasmani. Terima kasih Tuhan kebersamaan-Mu dan bersama kami Dr. Saud. Kau berkati dia Tuhan dalam pekerjaannya sebagai dokter di rumah sakit. Tuhan tolong dia. Hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Biar Dr. Saud juga boleh menjadi sarana untuk menyembuhkan semua pasien yang datang kepadanya. Berkati dia Tuhan. Oma Florence yang sudah usia lanjut, Tuhan berkati, kuatkan. Juga Pak Brahmana di Bogor. Dan semua kami Tuhan. Pak Bambang, Pak Andre. Kuatkan dan sertai kami Tuhan. Dan berdoa juga Bapak di surga untuk bangsa negara kami Tuhan. Menjelang pemilihan umum tanggal 14 Februari mendatang Tuhan. Ada situasi, ada suhu politik yang makin memanas. Dan ada banyak pilihan Tuhan. Kami akan memilih DPR kota, kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden kami Tuhan. Beri semua bangsa Indonesia ini boleh menjalankan pilihannya Tuhan pada waktunya tanggal 14 Februari Tuhan. Segala intimidasi dari iblis Tuhan yang merongrong kebebasan kami untuk memilih itu Tuhan. Kami usah dalam nama Yesus. Sehingga kedamaian, keamanan, jujur dan adil Tuhan. Berlangsung aman pemilu ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Semuanya NKRI ini adalah satu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk petugas keamanan, baik itu kepolisian, tentara, petugas-petugas di TPS-TPS yang ada Tuhan. Jagai kami semua Tuhan. Sehingga pemilu ini berjalan damai. Walaupun ada gejolak Tuhan. Tapi gejolak itu dapat dinetralisir Tuhan dengan baik. Sehingga siapapun juga Tuhan yang menjadi pemimpin kami, menjadi presiden kami, kami percaya semua ada pilihan tangan Tuhan. Berkati semua para calon presiden dan calon wakil presiden Tuhan. Sesungguh-sungguh mereka mampu untuk melaksanakan
apa yang mereka sudah sampaikan dalam debat mereka, dalam rencana mereka ke depan, visi mereka Tuhan. Biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Ya, Bapak di surga, ada banyak perkara-perkara besar yang kami percaya masih terus akan kami alami ke depannya. Kami semua mau terima dengan kesungguhan hati, dengan benar-benar melakukan setiap kehendak-Mu dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Damai sejahtera menyinari saudara semua dengan wajahnya, kasih karunia yang menghadapkan wajahnya kepada saudara, dan memberi saudara semua damai sejahteranya. Terimalah berkatnya, jadilah berkat bagi semua orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Marilah sama-sama kita katakan amin. 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 Oke, makasih Pak Karel, Pak Bambang, Pak Brahmana Sembiring dari Bogor ya. Ya Pak, makasih. Selamat siang, sore. Selamat siang, Dr. Saud. Ada nomor teleponnya Pak Brahmana kah? Nomor WA? Boleh Pak, 0813. Boleh Pak Karel catat. Oh, pensil bentar Pak ya. Bentar. Sebentar nih. Baik bentar, Pak. Pak Andre. Bentar Pak ya, saya ambil pulpen. Iya Pak. Oke, 0817. Oke. Enggak Pak, 0813. Oh, oke. 1461 3255. Oke, Pak Brahmana dari Bogor. Boleh saya masukkan ke grup kompak siang, boleh Pak ya? Makasih Pak. Ya, makasih Pak Brahmana atas meluangkan waktunya bisa ikut bersama-sama kita sharing di sini. Sama-sama Pak Andri. Terima kasih Pak Brahmana. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dari kita semua teman-teman. Mohon maaf Pak ya. Sama-sama Pak. Sama-sama kompak aja Pak, kompak. Ya, kompak, komunitas sepakat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Karel, Pak Brahmana. Amin Pak. Ya. Oma Florence. Oke, ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati.